Hai, kali ini kita akan membahas saham Mitra Adi Perkasa Tbk dengan kode saham MAPI. Sebelum mulai jangan lupa untuk subscribe dan like ya agar tidak ketinggalan analisa saham terbaru. Pertama kita akan mulai membahas laporan keuangannya. Kita akan mulai dari menganalisa penjualan dari perusahaan MAPI ini. Dari segi pertumbuhan, jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, penjualan perusahaan ini pada Q3 2021 sebesar 16,71 T mengalami kenaikan sebesar 50,6% menjadi 25,16 T di Q3 2022. Ini merupakan tanda yang baik, apalagi jika perusahaan dapat mempertahankan kenaikan revenue atau penjualannya. Pertumbuhan penjualan tahun ini sebesar 50,6%, mengalami percepatan pertumbuhan jika dibandingkan rata-rata 3 tahunannya yang sebesar 7,1% per tahun. Setelah membahas revenue atau penjualan perusahaan MAPI ini, kita akan lanjut membahas net profit atau laba bersihnya. Jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, laba bersih atau net profit perusahaan ini pada Q3 2021 sebesar 27,60 M mengalami kenaikan sebesar 8.698,31% menjadi 2,37 T di Q3 2022. Ini merupakan tanda yang baik, apalagi jika perusahaan dapat mempertahankan kenaikan laba bersihnya. Pertumbuhan laba bersih tahun ini sebesar 8.698,3% mengalami perlambatan pertumbuhan jika dibandingkan rata-rata 3 tahunannya yang sebesar 31,7% per tahun. Setelah melihat dari sisi pertumbuhan penjualan dan laba bersihnya, sekarang kita akan menganalisa margin profitabilitas dari perusahaan MAPI ini. Kita akan menganalisa gross profit margin dan juga net profit marginnya. Yang pertama, kita akan membahas gross profit margin. GPM perusahaan ini mengalami kenaikan. Jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya 41,3% naik menjadi 44,3%. Ini merupakan hal yang baik. Sekarang kita lanjut ke rasio profitabilitas selanjutnya, yaitu net profit margin atau NPM. NPM perusahaan ini mengalami kenaikan. Pada tahun lalu sebesar 0,2% naik menjadi 8,0%. Kenaikan NPM merupakan hal yang sangat baik. Sekarang kita akan membahas rasio terpenting yaitu return on equity. Return on equity tahun ini mengalami kenaikan. Tahun lalu sebesar 0,6%. Dan pada tahun ini naik menjadi 27,8%. Return on equity dari perusahaan MAPI ini sebesar 27,8%, namun memiliki liabilitas yang cukup tinggi. Sehingga perlu dicek lebih lanjut apakah perusahaan ini sehat atau tidak. Sekarang kita akan beralih menganalisa kesehatan perusahaan yang banyak mengambil data dari neraca keuangan atau balance sheet. Dengan mengetahui kesehatan perusahaan, kita akan menjadi lebih tenang nyaman karena kita tahu bahwa perusahaan ini sehat dan jauh dari masalah atau kebangkrutan. Set lancar atau aset yang dapat dicairkan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Dapat melunasi seluruh liabilitas jangka pendek perusahaan atau liabilitas yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Bisa dikatakan perusahaan ini aman. Rasio liabilitas dibandingkan dengan ekuitasnya sebesar 1,37 kali tergolong cukup tinggi sehingga perlu dibandingkan dengan perusahaan sejenis yang ada di industrinya. Dan perlu dipelajari lebih dalam. Sekarang kita akan menganalisa hutang berbunga dari perusahaan MAPI ini. Rasio hutang berbunga dibandingkan dengan ekuitasnya hanya sebesar 0,17 kali tergolong rendah dan bisa dikatakan aman. Sekarang kita akan membahas tentang harga sahamnya. Seperti cara investasi Terry Smith. Yang pertama hanya beli perusahaan yang bagus. Kedua jangan membayar kemahalan dan yang terakhir kita hanya perlu menunggu. Valuasi penting untuk mencegah kita membayar kemahalan. Menurut saya harga wajar perusahaan ini adalah 1.568 dan saat ini harganya ada di 1.330 sehingga memiliki margin of safety sebesar 15%. Saat ini margin of safety tidak terlalu besar. Saya akan mencari minimal 30%.
Video ini bukan rekomendasi untuk membeli dan menjual sahamnya dan data yang disampaikan bisa saja salah. Jadi jangan malas untuk dicek kembali dan jangan lupa untuk subscribe dan like ya.